Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran daring kita pada hari ini dengan topik yaitu metamorfosis pada hewan dan metagenesis pada tumbuhan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semakin semangat belajar di masa pandemi corona ini. Amin. Baik, kita lanjut. Metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya. Metamorfosis pada serangga berdasarkan perkembangannya, serangga dibedakan menjadi dua macam, yaitu serangga yang bermetamorfosis sempurna atau biasa disebut dengan Homo metabola, misalnya kupu-kupu pada Cleopatra, lalat dan nyamuk. Serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna seperti hemimetabola, misalkan pada belalang, pada jangkrik, pada kecoak dan laron. Berikutnya yang ketiga, serangga yang tidak bermetamorfosis atau ametabola, misalnya pada kutu buku. Pada serangga ini telur berkembang menjadi imago atau induk. Nah, ini kita lihat metamorfosis pada kupu-kupu, yaitu diawali dengan telur. Nah, dari telur ini dia bermetamorfosis menjadi larva atau ulat. Nah, dari ulat ini dia bermetamorfosis menjadi pupa. Nah, pupa ini adalah ulat yang telah membungkus dirinya atau semacam kepompong. Nah, setelah itu sudah mulai terbentuk kupu-kupu muda dari kepompong tadi, sudah mulai mau mekar. Dan yang kelima itu adalah dia sudah bermetamorfosis dari telur larva menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Nah, ini adalah peristiwa metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Perhatikan metamorfosis pada katak ini bisa dilihat pada gambar berikut bagaimana proses metamorfosis pada katak. Yang pertama itu adalah telah terjadi fertilisasi dalam air, yang mana katak jantan mengeluarkan spermanya dalam air dan katak betina juga mengeluarkan sel telurnya dalam air. Dan setelah terjadi fertilisasi, setelah itu katak berkembang biak menjadi berudu. Nah, selanjutnya dia berkembang biak lagi atau bermetamorfosis menjadi berudu yang agak besar. Terjadi metamorfosis yang mana pada katak remaja ini sudah mulai mengalami pertumbuhan pada kaki belakang di bagian perut. Nah, berikutnya dari katak yang berudu tadi mengalami metamorfosis itu adalah katak yang sudah dewasa, yang mana kakinya telah berkembang secara sempurna, yaitu yang mana kaki depan dan kaki belakang telah berkembang secara sempurna. Namun di sini masih ada ekor. Dan katak yang sudah dewasa ini telah mengalami metamorfosis, yang awalnya bernapas dengan menggunakan insang. Setelah itu mengalami metamorfosis, katak dewasa ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, berikutnya itu adalah terjadi metamorfosis secara sempurna, yang mana katak yang masih ada ekornya tadi telah tidak ada dan telah terjadi peristiwa metamorfosis sempurna pada katak. Nah, setelah itu terjadi siklus dan nanti akan terjadi perkembangbiakan selanjutnya, yang mana jika katak telah dewasa, dia berubah menjadi telur lagi dan terjadi zigot lagi dalam air. Nah, begitulah seterusnya. Nah, berikutnya itu adalah metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan selama siklus hidup organisme.
Nah, contohnya di sini pada lumut dan tumbuhan paku. Pergiliran keturunan terjadi antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, generasi gametofit itu adalah yang mana terjadi perkembangbiakan dengan melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Dan sementara kalau generasi sporofit itu adalah melibatkan spora pada tumbuhan tersebut. Metagenesis pada tumbuhan itu yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana metagenesis pada tumbuhan lumut. Diperhatikan pada gambar berikut bagaimana metagenesis lumut pada bagian 1 yang mana lumut itu mengeluarkan sperma dari antheridium dan mengeluarkan ovum dari archegonium. Tahap kedua terjadi fertilisasi zigot di dalam ovarium. Selanjutnya pada tahap ketiga jadi peristiwa mitosis dan pertumbuhan. Nah, setelah itu dia berkembang menjadi lumut dewasa. Nah, selanjutnya yang tadi itu disebut sebagai fase gametofit. Nah, selanjutnya bagaimana peristiwa metagenesis tumbuhan lumut yang melibatkan fase gametofit, yang mana pada tumbuhan lumut menghasilkan kapsul. Setelah terjadi peristiwa meiosis, setelah itu kapsul tadi meledak dan mengeluarkan spora. Setelah itu terjadi peristiwa pertumbuhan, kembali melibatkan fase gametofit. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan bagaimana peristiwa metagenesis pada tumbuhan paku. Nah, ini bisa dilihat yang mana pada tahap awal yaitu tumbuhan paku dewasa itu yang sebagai induk menghasilkan sporangium. Di sporangium tersebut itu terjadi pembelahan secara meiosis dan terbentuklah spora. Dari spora tersebut itu membentuk gametofit muda. Dari gametofit muda tersebut dia membentuk antheridium. Antheridium itu adalah penghasil spora dan nanti juga akan terbentuk archegonium, penghasil setelur. Nah, setelah itu antheridium menghasilkan sperma, sementara archegonium menghasilkan telur. Maka selanjutnya terjadi peristiwa fertilisasi, maka terbentuklah zigot. Dan terjadilah peristiwa pembelahan mitosis pada gametofit, maka terbentuklah sporofit yang baru. Selanjutnya akan berkembang biak menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, berikutnya Pak Guru lagi akan menjelaskan bagaimana metagenesis pada tumbuhan biji. Adalah tumbuhan sporofit. Nah, silakan perhatikan gambar yang Pak Guru juga akan tampilkan. Kita perhatikan pada gambar berikut, di sini ada satu buah gambar bunga lengkap atau bunga sempurna yang terdiri dari kepala putik di bagian atas, terdiri dari tangkai putik, ada ovarium, ada ovulum. Nah, selanjutnya ada kepala sari dan tangkai sari. Nah, kepala sari ini nanti akan menghasilkan serbuk sari. Nah, dari serbuk sari ini tak kala dia terbelah, maka dia akan mengeluarkan mikrogametofit dan akan berkembang menjadi mikrospora dalam kotak serbuk sari. Selanjutnya akan mengalami pembelahan secara meiosis, maka serbuk sari tadi ini akan berubah menjadi mikrogametofit. Nah, selanjutnya lagi bisa dilihat bagaimana serbuk sari tadi berkecambah di kepala putik dan serbuk sari tumbuh sampai mencapai megagametofit yang sangat besar. Nah, selanjutnya bulu serbuk sari tersebut yang menghasilkan sperma akan masuk ke inti pembuluh sehingga terjadi pembelahan membentuk haploid. Nah, di sini terjadi metagametofit N membentuk 8 nukleus yang haploid. Nah, selanjutnya akan terjadi fertilisasi ganda menghasilkan zigot 2N dan endospora menjadi 3N.
Nah, selanjutnya terjadi pembelahan meiosis yang mana sel induk megaspora itu dalamnya ada zigot berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, selanjutnya dari sini akan nanti berkembang menjadi biji, dan selanjutnya biji ini menjadi buah, dan dari buah tadi itu nanti akan berkembang lagi menjadi individu yang baru. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat peristiwa metagenesis pada hewan. Jadi di beberapa hewan itu mengalami peristiwa metagenesis. Contohnya pada plasmodium atau nyamuk dan pada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur hidup di laut dan mengalami pergiliran keturunan yaitu pada fase polip dan fase medusa. Nah, selanjutnya polip pada ubur-ubur merupakan generasi vegetatif, sedangkan medusa merupakan fase generatif. Nah, coba perhatikan gambar metagenesis pada hewan di bawah ini, utamanya pada ubur-ubur. Yang kita perhatikan pada gambar yang perubahan polip, yang mana di sini terjadi susunan seperti mangkuk-mangkuk, namun sebelumnya diawali dari ubur-ubur yang telah dewasa melakukan reproduksi. Setelah itu menghasilkan telur. Setelah telurnya dibuahi, dia berkembang menjadi larva, dan dari larva tadi dia berkembang menjadi polip. Pada saat menjadi polip, maka dia melekat pada dasar permukaan laut. Nah, setelah itu terjadi perubahan polip itu terbentuk secara bersusun-susun, maka nanti setelah itu inilah perkembangbiakan metagenesis pada fase polip. Nah, setelah itu jika terjadi metagenesis menjadi medusa, maka tak kala ubur-ubur tadi dalam bentuk mangkuk-mangkuk yang tersusun itu lepas satu persatu, maka saat itulah terjadi fase medusa yang nanti akan menghasilkan ubur-ubur yang dewasa. Anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan menjadikan kita bisa bertambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita ini. Baik, Bapak Guru akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar.